Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah dengan NIM 0704203086. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Biologi. Tujuan saya membuat video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester saya, yaitu mata kuliah Mikroteknik Hewan yang diampu oleh Ibu Sukriya MSc. Baiklah, pada video ini di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu tentang dekalsifikasi. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu dekalsifikasi, di sini saya akan menjelaskan mikroteknik hewan. Jadi mata kuliah mikroteknik hewan ini merupakan mata kuliah yang memberikan pemahaman tentang pembuatan sediaan mikroskopis dari sel, jaringan, dan organ tubuh hewan, khususnya yang memerlukan pengamatan dengan menggunakan cahaya mikroskop. Nah, mikroteknik merupakan salah satu teknik pembuatan sediaan pada bagian tumbuhan ataupun hewan yang bertujuan untuk mempermudah pengamatan bagian tumbuhan ataupun hewan dengan bantuan mikroskop. Sediaan ini harus cukup kecil, tipis, dan transparan sehingga dapat ditembus oleh cahaya. Nah, untuk memperoleh sediaan semacam ini diperlukan beberapa macam metode atau cara membuat sediaan-sediaan tersebut. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu dekalsifikasi, di sini saya akan menjelaskan pendahuluannya terlebih dahulu. Jadi, tulang itu tersusun dari beberapa sistem angka. Tulang terdapat pada manusia dan juga hewan yang berfungsi sebagai pendukung bagi tubuh manusia dan memberikan penyokongan dalam mempertahankan struktur di sekitarnya seperti jaringan ikat. Kemudian, sistem kerangka berfungsi sebagai pelindung organ-organ vital seperti otak, jantung, paru-paru, ginjal, sumsum tulang belakang, hati, dan tempat-tempat lainnya. Kemudian, sebagai reservoir mineral seperti kalsium dan fosfor yang diedarkan ke berbagai bagian dari tubuh melalui sistem peredaran darah. Nah, jadi apa itu dekalsifikasi dan apa itu prinsip dekalsifikasi? Jadi dekalsifikasi merupakan proses pengurangan atau penghilangan garam kalsium dalam jaringan yang mengandung banyak garam. Sedangkan tujuan dari dekalsifikasi adalah untuk melunakkan tulang, gigi, atau jaringan yang mengandung garam kalsium sehingga mempermudah saat pemotongan menggunakan mikrotom. Di sini ada langkah-langkah dari dekalsifikasi. Langkah-langkahnya ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada metode potong makros, setelah itu fiksasi, kemudian dekalsifikasi. Yang pertama itu memotong jaringan yang mengandung garam kalsium dengan ketebalan 4-5 mm. Hal ini dilakukan untuk memastikan tahap fiksasi tercapai dan proses penghilangan garam kalsium pun tercapai. Jaringan yang terdekalsifikasi dengan ukuran ini akan ditunggu sampai 2-3 jam. Nah, untuk memastikan dekalsifikasi lengkap diperlukan untuk pemeriksaan setelah 2-3 jam. Kemudian yang kedua itu ketika larutan fiksasi yang dipilih untuk tulang atau sumsum tulang adalah larutan Zenker atau Bowen, maka resiko jaringan rusak akan 4 kali lebih besar selama dekalsifikasi dari jaringan yang seharusnya dijaga. Kemudian metode yang kedua itu ada metode fiksasi, kemudian potong makros, setelah itu dekalsifikasi, di mana
Jaringan yang berukuran tertentu direndam dalam larutan fiksasi. Nah, ini pastikan pertimbangan tujuan dari pembuatan sediaan sehingga larutan fiksatif dapat dipilih dengan baik. Kemudian, setelah terfiksasi sempurna, jaringan dipotong dengan ketebalan kurang lebih 5 mm. Setelah itu, rendam jaringan dengan larutan dekalsifikasi yang dibutuhkan selama 2-3 jam. Pada pembahasan dekalsifikasi ini, di sini saya akan membahas mengenai prinsip kerja dekalsifikasi, kemudian proses kerja dekalsifikasi, metode proses dekalsifikasi yang sudah selesai, kemudian prinsip dasar dalam tahapan dekalsifikasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dekalsifikasi. Nah, di sini ada prinsip kerja dari dekalsifikasi. Jadi, dekalsifikasi merupakan prosedur rutin dengan tujuan membuat jaringan yang mengandung garam mineral tanpa harus mempertahankan garam mineral tersebut. Dekalsifikasi juga dapat dikatakan teknik untuk menghilangkan mineral dari tulang atau jaringan yang mengandung garam kalsium lain. Proses dekalsifikasi harus dapat menyesuaikan substansi keras tulang dengan kelembutan media penanam. Selain itu juga, metode dekalsifikasi tergantung pada kekuatan suhu, volume, dan konsentrasi larutan dekalsifikasi, serta konsistensi jaringan sekitarnya. Nah, biasanya garam kalsium terdapat pada tulang dan gigi atau dalam kondisi patologis. Nah, ada dua jenis kalsifikasi patologis. Bentuk yang pertama disebut kalsifikasi distrofi, di mana garam kalsium disimpan di dalam sel atau jaringan di sekitarnya yang telah rusak atau terluka oleh penyakit. Kemudian bentuk yang kedua, bentuk kalsifikasi terlihat di bagian lesi dan mungkin terjadi sebagai hasil proses patologis. Kondisi ini disebut sebagai endapan metastatik. Jadi dapat dikatakan prinsip dekalsifikasi didasarkan pada penghilangan kation kalsium melalui mekanisme anion. Anion ini berasal dari larutan dekalsifikasi yang biasanya berupa larutan asam. Larutan dekalsifikasi yang baik harus dapat menghilangkan semua kalsium tanpa memberikan efek buruk pada sel atau serat jaringan dan tanpa gangguan impregnasi atau pewarnaan berikutnya. Dan yang terakhir, semua larutan dekalsifikasi asam akan merusak dari senyawa organik yang berada pada substansi dasar tulang dan jaringan lain. Nah, pada proses dekalsifikasi yang pertama menggunakan jaringan yang telah terparafinasi, di mana blok dimasukkan ke dalam larutan dekalsifikasi dengan perbandingan volume sekitar 50-100 kali dari blok jaringannya. Larutan dekalsifikasi dapat juga dicapai dengan menggunakan penghubung berupa kasa sehingga blok jaringan dapat berada pada dasar larutan. Proses yang kedua, cairan harus diganti 1 atau 2 kali sehari sampai dekalsifikasi selesai. Hal ini sangatlah penting mengingat perkembangan proses dekalsifikasi dan kesempurnaan hasil. Kemudian yang ketiga, pada saat penyelesaian dekalsifikasi, jaringan langsung dipindahkan ke alkohol 70% selama 10 jam dengan beberapa kali pergantian larutan alkohol dengan konsentrasi yang sama. Kemudian yang terakhir, setelah 10 jam selesai dilakukan, maka jaringan dilanjutkan dengan proses pematangan jaringan. Kemudian ada metode proses dekalsifikasi yang sudah selesai. Yang pertama itu ada radiografi, di mana metode alat akurasi yang dapat mendeteksi proses menghilangkan kalsium yang sudah sempurna atau belum pada tulang.
Kemudian yang kedua itu ada manipulasi atau probing dan branding, di mana metode ini yang sering digunakan karena mudah, yaitu dengan menusuk jaringan dengan benda tajam seperti pisau atau jarum. Kemudian yang ketiga itu ada waktu perendaman. Ini tergantung pada jenis dan besarnya dari jaringan tersebut. Kemudian ini yang keempat ada uji kimia, yaitu uji yang digunakan menggunakan bahan-bahan kimia. Dasar dalam tahap dekalsifikasi, di mana yang pertama itu pengurangan atau penghilangan garam kalsium oleh larutan asam lemah. Kemudian yang kedua ada pengurangan atau penghilangan garam kalsium oleh penggunaan larutan mineral lemah yang dibarengi dengan pertukaran ion resin untuk menjaga larutan dekalsifikasi bebas dari kalsium bebas. Kemudian ada menggunakan clatting agen EDTA. Selanjutnya, pengurangan atau penghilangan garam kalsium yang menggunakan prinsip perubahan kalsium menjadi ion elektrolit dengan menggunakan arus listrik. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi dekalsifikasi. Yang pertama itu ada ketebalan, di mana semakin tebal tulang maka semakin lama proses menghilangkan garam-garam kalsium di dalam tulang. Kemudian yang kedua itu ada kerapatan atau densitas tulang, yaitu di mana keadaan tulang yang mengandung banyak kalsium lebih lama proses pelunakannya dibandingkan dengan yang sedikit kandungan kalsiumnya. Kemudian yang ketiga itu ada suhu, di mana suhu dapat mempercepat proses dekalsifikasi, tetapi dengan suhu lebih dari 60 derajat Celcius dapat merusak jaringan dan mempengaruhi hasil pengecatan jaringan. Kemudian yang keempat itu ada agitasi, di mana agitasi adalah proses mempercepat dekalsifikasi dengan mekanik atau mengaduk saat proses dekalsifikasi. Kemudian yang kelima itu ada vakum atau tekanan, di mana proses pemberian tekanan yang biasanya untuk proses menghilangkan gelembung pada rongga, tetapi apabila dibarengkan dengan proses dekalsifikasi akan mengurangi kerusakan jaringan saat pengerjaan. Kemudian faktor yang terakhir yaitu ada dekalsifikasi volume larutan. Semakin banyak dekalsifikasi larutan akan mempercepat proses dekalsifikasi. Nah, di sini ada penentuan waktu endpoint selama dekalsifikasi. Jadi, kelebihan dekalsifikasi sering terjadi pada penggunaan asam kuat sehingga merusak komponen pewarnaan yang bersifat vasobilik seperti inti sel. Nah, di sini ada yang pertama itu ada metode X-ray, di mana metode ini merupakan metode terbaik dalam melihat kualitas dekalsifikasi, terutama ketika spesimen berukuran kecil. Kemudian yang kedua ada pengujian reaksi kimia, di mana sebuah reaksi kimia sederhana dapat diterapkan ketika larutan dekalsifikasi menggunakan larutan bersifat asam, terutama asam format. Dan yang ketiga itu ada tes fisik. Jadi tes fisik ini merupakan tahap dekalsifikasi yang membutuhkan beberapa tindakan manipulasi, membengkokkan tulang atau pengambilan sebagian kecil dari spesimen untuk merasakan sisa proses dekalsifikasi. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses dekalsifikasi. Yang pertama itu adalah target utama pembuatan sediaan. Kemudian ada pemotongan ukuran yang berhubungan dengan jumlah larutan dan waktu pengerjaan. Kemudian yang ketiga ada bantuan percepatan dekalsifikasi, di mana ada suhu, agitasi, dan tekanan. Untuk menjadikan tahap dekalsifikasi itu sempurna, maka dibutuhkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sebuah penilaian awal dari spesimen dengan baik mengandung kadar garam kalsium yang sedikit atau banyak. Kemudian,
jaringan yang dibuat sediaan harus terfiksasi sempurna. Setelah itu, persiapan potong makros atau gross haruslah wajar. Kemudian yang terakhir, pemilihan larutan dekalsifikasi harus sesuai dengan tujuan pembuatan. Sediaan volume larutan dekalsifikasi harus memadai dan sering dilakukan pergantian secara teratur. Pengecekan batas endpoint harus diperhatikan. Ini ada larutan dekalsifikasi. Pemilihan larutan dekalsifikasi atau yang disebut dengan agen dekalsifikasi sangatlah penting, mengingat tujuan dari dekalsifikasi tersebut. Kriteria dari larutan dekalsifikasi yang baik adalah yang pertama itu dapat menghilangkan garam kalsium dengan sempurna, tidak menyebabkan kerusakan sel-sel jaringan atau serat yang ada di sekitar area yang mengandung garam kalsium. Kemudian, tidak mempengaruhi pewarnaan yang dilakukan. Nah, waktu yang dibutuhkan sebisanya sesingkat mungkin. Kemudian larutan dekalsifikasi terbagi menjadi 3, di mana ada asam kuat, asam lemah, dan larutan gelatin. Nah, dekalsifikasi asam lebih sering digunakan di laboratorium patologi karena lebih cepat dan hasil tidak merubah dan merusak morfologi dari jaringan yang akan didiagnosis. Larutan asam yang digunakan untuk proses dekalsifikasi antara lain yaitu asam nitrat, Parenyis 10%, HCl 5-10%, kemudian larutan von Ebners, asam format 10%, larutan Evans, dan kerajian Christensen. Terakhir itu ada pembersihan. Untuk menghilangkan sisa dari larutan dekalsifikasi, berbagai metode untuk menetralkan sisa asam yang tersisa pada jaringan. Yang pertama itu mencuci jaringan tersebut menggunakan air yang dialiri atau pemberian larutan basah. Kemudian yang kedua, diberikan air keran yang mengalir, karena hal ini disebabkan dengan mengaliri air sisa asam akan terhapus dan kontaminasi yang ada dalam jaringan. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.